Soalnya kan saya juga banyak tahu itu di media sosial kan, yang di pemerintah itu yang sering diedit fotonya itu biasanya Kanda Balil ya Pak. Jadi itu memang agak ini memang. Tapi itu saya rasa bentuk kritik masyarakat kepada pemerintah juga ya kali. Oke, saya mau tanya satu, di pendidikan itu dampaknya seperti apa kira-kira itu? Dampaknya menurut saya itu salah satunya lah kita malas belajar. Oh, malas Itu kan, belajar ya. dan itu tergantung individu juga menurut saya. Oh, Karena sekarang digital lah, bisa searching dan lain-lain itu. Jadi ini menurut saya kebanyakan juga memang ancaman bagi pendidikan sangat besar. berdampak besar ya. Berdampak besar. Ada banyak malas belajar dan lain-lain. Orang-orang yang terdidik hanya orang-orang yang mampu menguasai teknologi. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di daerah 3T? Ya, yang minim pendidikan. Iya, yang minim pendidikan. Oh, Apakah mereka bisa mengimbangi juga? Oh, belum tentu. Belum tentu. Bahkan sangat minim sekali kesempatannya. Berarti itu jadi ancaman ya. Sangat menjadi ancaman. Ketimpangan ya jadinya ya. Iya, betul sekali. Itu maksud saya. Oke. Dan saya secara pribadi Oke. memiliki solusi untuk ini. Oh, solusi. Untuk Oke. ada solusinya. Halo sahabat milenial, kembali lagi bersama saya Yuken Risman Hulu di acara Watcher episode ke-6. Dan hari ini kita akan berbincang tentang AI. Di Indonesia, AI bukan lagi wacana, tapi sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Dipakai buat kerja, buat bikin konten, bahkan buat ganti peran manusia. Karya itu bisa ditiru, suara juga bisa dipalsukan, bahkan wajah bisa digandakan. Pertanyaannya bukan soal bisa atau enggak, tapi siapa yang akan bertanggung jawab. Kita mulai 3, 2, 1. Oke, nomor 4. Silakan. Bintang. Oke, you can. Yep. Oke, sebenarnya kalau berbahas tentang AI ini akan apakah menjadi musuh rakyat ataupun sahabat dari rakyat itu sendiri, saya ingin tarik ke sejarahnya terlebih dahulu. Sebenarnya AI ini bukan ide yang baru, bukan ide yang kontemporer, tapi sudah ada semenjak tahun 56. Oleh siapa? Oleh John McCarthy di konferensi Dartmouth. Dan dia di sana sudah menekankan bahwa sana ada loh mesin otonom yang berbentuknya independen dan bisa berpikir mandiri, tetapi mungkin masih belum bisa direalisasikan. Dalam artikelnya dia itu ditegaskan bahwasannya hal-hal terkait perkembangan ini harus didukung dengan teknologi komputasi, kuantum. Nggak harus jauh kuantum juga sebenarnya, teknologi komputasi yang itu cukup memadai. Tetapi pada saat tahun itu, karena masih ada gejolak-gejolak beberapa politik internasional yang masih memanas, perkembangannya belum terlalu signifikan. Jadi sempat terhold dulu nih ide-ide tentang komputasi ataupun digitalisasi ini. Akhirnya pada tahun 2000-an, ide ini bisa berkembang. Dan sudah mulai eksis di sekitar tahun 2015 ke atas ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang levelnya di Indonesia, AI ini menurut saya tergantung bagi siapa yang menguasainya. Siapa yang menguasai teknologi ini, maka dia akan bisa menentukan arah dari penggunaan AI. Apakah akan menjadi musuh rakyat atau menjadi sahabat dari perkembangan rakyat Indonesia. Iya, betul. Tapi kalau saya pribadi menilai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang seperti ini sangat cenderung ataupun memiliki peluang besar untuk menjadi musuh rakyat. Musuh rakyat ya. Menjadi musuh rakyat. Okay. Kalau menurut saya pribadi. Okay. Karena bukan untuk memandang sebelah mata, tetapi dengan kondisi pendidikan kita yang masih seperti ini, kita masih berada di dalam kawasan yang rentan. Untuk apa? Untuk digoyang dari perkembangan AI, untuk digoyahkan rasa kepercayaan masyarakatnya dengan apa? Dengan dorongan-dorongan teknologi AI. Dan sehingga bagi mereka yang sudah memiliki kapasitas yang tinggi tentang AI ini dan memiliki niat dan maksud untuk menggunakan AI dalam tanda kutip menjerumuskan masyarakat, itu mereka memiliki peluang yang lebih besar lagi.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tahun lalu kalau tidak salah Ibu Sri Mulyani yang mengatakan, wah guru beban negara. Oh, iya, Nah, iya, ya kan? iya. Viral juga itu kan ya. sempat Iya. viral juga. Tetapi setelah diusut, setelah diulik, wah ternyata itu katanya di fake gitu kan. Fake, ya, ya. AI. Dan itu kan berarti kan sudah menjadi suatu indikasi bahwasannya wah AI ini sangat berbahaya sekali bagi mereka yang mampu menguasai teknologinya. Oke, ya. Tapi kalau misalnya kita tarik secara garis keseluruhan, ini memiliki potensi yang besar juga untuk menjadi sahabat masyarakat. Dengan catatan apa? Dengan catatan yang pertama, penguasaan teknologi harus berdasarkan instansi pemerintah. Agar apa? Agar ini berpihak pada masyarakat. Oke, berarti pemerintah punya peran penting. Pemerintah Oke. pasti punya peran penting Oke. di pembahasan ini. Oke. Dan dia harus melakukan apa? Yang pertama, dia harus menekankan kepada kebijakannya. Kebijakannya harus matang dulu untuk bisa kita jalinkan kemitraan dengan beberapa mungkin beberapa instansi untuk menggodok AI ini. Oke. Jadi sebenarnya arah kontemporernya adalah AI ini bisa menjadi sahabat masyarakat kalau dibaringin dengan kebijakan-kebijakan komprehensif, Oke. dengan juga pengawasan dari instansi pemerintah, kolaborasi skala nasional Ya. ataupun internasional. Karena menurut saya ironis rasanya kalau misalnya kita berbicara wapres kita Iya, menekankan untuk belajar AI. Dia selalu menggaungkan itu Ya kan, selalu menggaungkan AI ini, tapi tidak diberikan dasar pokok bagaimana sih kita bisa menguasai AI ini di masa kontemporer seperti ini. Ini sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Oke. Melanjutkan 10 menit 54 detik. Kita mulai untuk challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 7. Baik, Albinus Bang Siap, dari Yuke. Universitas Zanabadra Jogja. Siap. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Inilah kesempatan yang menarik untuk saya menyampaikan mengenai topik kita dari sudut pandang saya. Oke. Pertama betul kita memang mengevaluasi dari sejarahnya dulu, Bang. Saya pikir tokohnya udah disebutkan tadi siapa, tapi paling tidak dia punya semacam apa? Menangkap dan mengelola informasi. Oke. Kan sesimpel itu. Nah, di ruang publik itu ternyata menjadi diskursus baru. Ya. Karena informasi itu baik buruk. Oleh karena itu kita harus cerna nih. Kalau kita misalnya akses semua, bisa jadi kan yang buruk atau yang dalam konteks membawa kita ke hal-hal yang negatif dapat terdampak juga. Iya. Nah, di Indonesia sekarang itu menjadi tergolong baru. Baru dalam konteks sesuatu yang baru untuk masyarakat. Masyarakat ya. Dan ternyata tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah juga. Oke. Oleh karena itu di sini atas nama pribadi, Oke. saya mendukung gagasan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Gibran ya. Pak Didukung Gibran ya. Oke. Raka Buming Raka. Alasannya sederhana. Oke. Dia bilang kita harus belajar AI ini. Kita tidak usah berbicara lah bagaimana dampaknya dulu. Kita belajar dulu, kita ketahui dulu apa itu AI. Nah, saya melihat mengapa ini penting dan mengapa ini penting buat kita? Ya, namanya juga hal-hal yang tergolong baru, apalagi sifatnya globalis. Iya, Kita mesti melihat bahwa baik buruknya itu semacam sekeping koin gitu. Ada baik, ada buruk. Ada, Bu. Dalam konteks AI yang dari lanskap geopolitik. Itu tidak bisa dilepaskan di Pasti. dalamnya. Oke. Nah, tapi mari kita optimis dulu lah ya. Oke, Kita optimis. melihat sisi baiknya dulu bahwa AI ini pertama dari sisi seorang pengusaha, dia dapat menghadirkan inspirasi lain. Kayak beberapa perusahaan turunan dari AI kan, seperti Gemini, Gemini. ChatGPT. Itu Meta suatu gitu ya. Oke. suatu hasil motivasi dari hadirnya AI itu, artificial intelligence ya. Oke. Itu tentu baik. Nah, dan bagaimana masyarakat melihat itu? Nah, masyarakat tentu cerdas dalam melihat itu, tetapi konteksnya bukan terima atau enggak, Oke. tapi bijaksana dalam hal melihat, mengupdate dan Menggunakannya menggunakan juga. Oke. AI itu sendiri. Itu sendiri. Oke, siap. Saya sih berpikir bahwa ini cenderung produktif ke depan ya, kalau kita mendukung sama-sama ide Wakil Presiden. Ini kita dukung dulu dalam konteks kita mengetahui dulu. Soal nanti baik buruk kan bagaimana kita menjudge sesuatu yang belum ini kan? Iya. Belum tahu posisinya. 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 Oke. Saya pikir sih sejauh ini saya melihatnya seperti itu. Melihatnya.
apa keberadaan eksistensi Keberadaan, iya. AI untuk kita gitu. kita di Indonesia ini Iya, betul. artinya Pak Gibran ini kan dia punya program dan dia selalu menggaungkan Iya, AI ini betul, ya. betul. Artinya Bung Albinus ini mendukung itu dulu, optimis betul, dulu ya. Itu betul, poin pentingnya, optimis optimis dulu dulu. ya Siap, terhadap ya. program itu ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ini, mungkin ada pandangan yang lebih tajam lagi kita? Sejauh ini mungkin nantilah saya tunggu argumentasi dari Argumentasi teman-teman ini yang dulu lain lah. ya, Soalnya biar ini ya. kalau, iya betul. Soalnya Nanti, kalau oke. menyampaikan secara total kan, Iya. ini kan dari perspektif kita dulu Ya, ya. ya, oke. Baik, terima kasih. Silakan. Oke. Oke. Oke, melanjutkan sisa waktu 7 menit 20 detik. Kita lanjut untuk challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 5. Siap, silakan duduk. Ya, mungkin langsung cepat aja ya. Kalau tadi mungkin teman-teman sebelumnya sudah membicarakan AI dengan paradigma bahwasannya kita harus terima, kita harus optimis atau pesimis. Ya, oke. Mungkin aku pengen langsung bahas ke hal-hal yang lebih teknis dan juga udah terlihat gitu ya di lapangan. Gimana memang AI yang sebenarnya adalah alat gitu kan. Pokoknya clear dulu, AI kan alat. Dan tetap Iya, harus iya. begitu. Iya, betul. Kalau misalnya kekhawatiran yang bahasanya kita sekarang eluh-elukan kan sebenarnya memang hadir dari kurangnya mitigasi dari pemerintah lewat regulasinya, Oke. terus juga literasi digital kita yang mungkin masih kurang, baik itu karena tidak adanya rasa untuk bahasa yang menguasai apa yang ditawarkan oleh digitalisasi dan globalisasi, Oke. ditambah juga memang akses tentang literasi digital nggak seinklusif itu kan sekarang. Iya, betul. Gitu. Ya, betul. Dan memang sayangnya AI yang memang adalah alat itu sekarang dipegang oleh orang-orang yang mungkin bisa dibilang dan juga korporasi yang berlandaskan neoliberalisme gitu kan. Iya. Sampai akhirnya mungkin banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan secara kolektif, secara kebermanfaatan masyarakat gitu kan. Iya. Itu diambil alihnya oleh korporasi-korporasi yang memang gimana caranya berusaha menggunakan AI bukan untuk kemaslahatan tapi untuk menekan nilai produksi kan begitu kan. benar. Makanya memang yang dikhawatirkan dari berbagai hal dan juga adanya AI pasti kan yang paling dikhawatirkan adalah hilang lapangan pekerjaan gitu. Iya, Dari betul misalnya ya. call Karena sekarang center, kan ada robot ya untuk Iya, yang bisa bekerja. Oke. copywriter, call center, Iya, terus iya, juga iya. data analis dan segala macam. Iya. Nah itu, makanya memang kalau misalnya kita ngomongin AI, benar kita harus optimis dulu karena Oke. nyatanya memang tersebut bisa dikuasai gitu. Iya, Itu bukan hal yang bahasanya bisa kita samakan dengan pemerintah maupun instansi-instansi gitu yang memang Oke. bekerja dengan sendirinya gitu kan. Sebenarnya AI kan adalah alat balik lagi. Iya, Gimana betul. caranya literasi digital tetap ditingkatin untuk menggunakan dan juga bersahabat gitu bahasanya ya sama Oke. AI untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya apapun bentuknya digitalisasi itu pasti ada manfaatnya kan. Iya, pasti Gitu. dong, pasti. Betul. Oke. Dah, caranya adalah kita nggak bisa tetap berpegang teguh dengan cara-cara yang mungkin bisa dibilang terusan konservatif dan segala macam. Oke. Karena nyatanya ya AI dan juga apa yang sudah kita dapat sampai pada hari ini kan banyak juga manfaatnya dari AI. Iya, Gitu. memudahkan kita ya. Apalagi di tahap yang mungkin bisa dibilang sekarang kita masih minim literasinya aja kan sudah banyak manfaatnya. Ya, Gitu. betul. Tapi memang karena minim literasi akhirnya ada pesimis-pesimis yang dibangunkan. Oke. Dan itu oke. sebenarnya bukan hal yang bisa dibilang salah mereka juga gitu. Tapi karena memang ada akses yang belum diberikan oleh pemerintah, ada regulasi yang belum dijamin oleh pemerintah, makanya Oke. ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin bisa dibilang bisa ditanggulangi lah dengan kolaborasi antara literasi digital dan juga inisiasi daripada rakyat itu sendiri dan juga regulasi-regulasi yang bisa diciptakan oleh pemerintah. Oke, berarti pemerintah ini punya peran penting ya. Iya, Gitu. Oke, siap. Karena nyatanya hal-hal yang datang itu kan bisa apa ya? Bisa dikolaborasikan kan balik lagi. Gitu. Betul. Dan untuk kebermanfaatan siapa gitu? Kebermanfaatan orang-orang yang bisa dibilang 1% kah? Yang bahasanya menggunakan AI untuk menekan nilai produksi. Oke. Itu kan memotong modal, terus juga menguasai dan memonopoli pekerjaan atau memang untuk 99% gitu. Iya. Baik itu oke. pemerintah maupun rakyat yang memang membutuhkan segala modal gitu ya untuk gimana caranya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, terakhir adalah AI sekali lagi telah membantu kita untuk gimana caranya mengoreksi juga kan. Bahwasanya kita masih kurang nih dalam berbagai hal, literasi Iya, digital literasi, kah, ya, betul, penguasaan betul. dan juga Iya. meritokrasi di dalam ranah pekerjaan sampai akhirnya diganti. Nah, harusnya itu juga bisa dianggap sebagai koreksi dengan Oke. budaya yang dengan budaya
yang sudah kita jalani gitu kan. Ah, Karena dengan adanya AI kita bisa berkontemplasi lagi, memaksimalkan potensi kita lagi, mengkolektivisasi lapangan pekerjaan, mengkolektivisasi informasi, dan juga menjamin bahwasannya apapun yang bahasa datang dari dampak globalisasi, digitalisasi dan lain-lain itu bisa dijamin dan juga dibuat seinklusif mungkin lah iya. lewat tadi inisiasi keharusan bahwasanya kita harus bergerak menerima itu semua, dan juga pemerintah yang bahasanya juga harus peduli karena kenyataannya kan pemerintah juga nggak sering dirugikan kan Iya, sama AI itu. Iya, Makanya mereka pun harus menciptakan regulasi yang bisa menjamin dua-duanya lah. Itu sih Iya. paling. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Silakan. Oke, masih ada waktu 2 menit 30 detik. Kita lanjut untuk challenger selanjutnya mungkin untuk dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 8. Sore Bang. Sore. Sadam. Ya, silakan dulu. Oke. Tadi kawan-kawan sebelumnya sudah banyak bahas ya Bang ya. Ya, Iya, tapi saya coba ambil sudut pandang pemerintah ini harus apa gitu lah ya. Karena biar pemerintah ya. ya, Oke. karena biar bagaimanapun sebenarnya bukan pemerintahnya, penyelenggara negara lah Oke. harus apa misalkan atau negara harus apa Oh, ini iya, misalkan. iya. Kalau misalkan sedikit nge-highlight lagi dari apa yang kawan-kawan tadi bicarakan, misalkan ada satu hal sebenarnya Bang tentang deepfake sebenarnya. Oh iya, deepfake. Itu bahaya sekali Bang. Iya. Itu kacau sekali bahaya. Kenapa? Karena pada akhirnya kebenaran tuh jadi komoditas. Hmm, Jadi benar atau salah tuh belakangan. belakangan ya. Jadi orang-orang bisa padahal itu benar tapi jadi salah. Iya. Padahal itu benar orang-orang ngiranya salah, padahal Iya. itu salah orang-orang ngiranya benar. Jadi sangat bias lah. Gara-gara deepfake inilah yang makin mulus sebenarnya Bang. Iya. Kalau mungkin tahun-tahun 2-3 tahun ke belakang kalau misalkan ada deepfake, orang masih bisa oh ini Oh kayak ini ya. gak mungkin sebesar ini badannya misalkan Iya, atau iya. gak mungkin sekurus ini. Tapi Masih sekarang bisa dibedakan ya. iya benar Iya. bisa satu Iya. banding satu Bang, dan itu Oke. bahaya sekali. Kemudian satu hal lagi adalah bahwa AI ini bisa menyebabkan ketergantungan. Dalam arti para kapital ini Bang, itu Oke. bisa memanfaatkan kemiskinan masyarakat. Ada contohnya di Indonesia paling dekat. Mei lalu itu ada ramai tentang WorldCoin Bang. Oke. Jadi itu punyanya foundernya ChatGPT. Oke. Jadi dia itu masyarakat bisa regis iris matanya, Oke. kemudian nanti bikin akun, nanti ada dikasih uang lah bahasanya. Yang uangnya itu nggak sampai 1 juta misalkan gitu. Oke. Tapi iris matanya diambil. Iya, Ngeri ya. iya dengan catatan bahwa tidak ada keamanan data dan lain sebagainya. Oke. Dan bahaya betulnya adalah saat itu Caimin mencoba juga. Caimin. Yang kondisinya sudah menjadi menteri koordinator gitu. Yang mana akhirnya per Mei itu Ya, dibekukan sama Komdigi. Komdigi ya. Iya, artinya kan bahkan di level penyelenggara negara pun gak sinkron nih. Iya, Caimin iya. masih make, tapi Iya. ternyata Komdiginya ngebekuin. Jadi kan bikin bingung ya Bang. Tidak ada korelasi ya. Betul, jadinya. Bang. Iya, betul. Akhirnya dari masalah ini sebetulnya saya mengusulkan untuk dibuatkan satu regulasi undang-undang AI. Oh, yang mana undang-undang harus ya. digodok. Kenapa? Karena saat ini kita masih minim sekali bagian pondasi hukumnya. Oh, berarti kepastian hukum Kepastian ya. hukum Oke. gitu. Jadi itu mungkin menutup ini ya. Saya mendorong untuk dibuatkannya undang-undang AI. Oh, aduh, gitu. sayang Terima banget kasih. waktunya sudah. Oke, silakan. Baik, teman-teman semua, berhubung segmen pertama sudah selesai dan ada beberapa poin-poin penting tadi yang kawan-kawan sampaikan mulai dari kepastian hukum, bagaimana cara edukasinya di lapangan kepada masyarakat, dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini. Maka dalam hal itu, teman-teman semua, untuk menyaksikan segmen kedua, kembali lagi bersama saya di segmen kedua nanti, dan segmen pertama kita akhiri. Terima kasih. Pagi-pagi mau jogging santai, tapi skincare dulu jangan lalai. Cleansing dulu terus day creamnya, Skin Pro siap jaga kulitnya. Lari keliling komplek penuh gaya, kulit tetap aman gak gampang terbakar cahaya. Balik kos bersih-bersih dulu bro, ritual wajib kupas Skin Pro. Apaan sih lu hitam buluk? Ngapain manggil-manggil gua? Baik, teman-teman, kita akan masuk di segmen kedua.
Dan saya rasa di segmen pertama tadi itu hanya sebatas opening saja. Jadi di segmen kedua ini kita akan menyaksikan pandangan-pandangan yang sangat-sangat luar biasa dari kawan-kawan mahasiswa ini. Oke. Untuk segmen kedua kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, nomor 1. Tadi teman-teman membahas ya terkait dengan AI. Ya. Tadi juga saya sedikit menyoroti terkait dengan regulasi. Regulasi ya. Regulasi dan Cara kemudian regulasi, oke. cara implementasi AI itu sendiri. Kalau kita bicara AI sebenarnya plus minusnya ada ya. Itu nggak bisa dilepaskan Iya, dari plus pada minusnya ada. tubuh Tapi AI itu sendiri. Oke. kalau kita melihat ancamannya ini ada banyak. Ancaman di bagian pendidikan, negara, demokrasi dan lain-lain sebagainya itu. Oh, berarti Itu ini ancaman juga. ancaman ya, bicara ancaman ya. Karena kenapa? Kebanyakan orang yang mengaplikasikan AI itu sendiri minim literasi dan Minim itu literasi. disalahgunakan. Nanti kalau jangan deh kita bicara di negara-negara lain. Oke. Negara-negara lain yang berkembang di Eropa contohnya udah banyak tuh yang menggunakan AI dan kemudian itu kan diatur oleh pemerintah sebenarnya. Itu kontrol pemerintah itu sangat penting membuat regulasi. Berarti itu terkait semua AI. regulasi daripada Ya. pemerintah, tapi di Indonesia masih belum ya. Tapi yang menariknya adalah kalau kita berkacamata di negara Arab Saudi, Arab Saudi, oke. subjek hukum itu udah robot itu udah subjek hukum loh. Udah ada kepastian hukumnya bahwasanya itu diperbolehkan ya gitu ya. Enggak, maksudnya kalau ada tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh robot, Oke. itu bisa disanksi oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, Ngeri ya. dan itu sudah dijadikan subjek hukum. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apakah di negara kita ini apakah AI itu atau robotik itu sudah dijadikan subjek hukum? Belum, Iya, karena subjek hukum itu kan Iya. di Indonesia itu person dan res person, yaitu manusia dan badan hukum. Iya, oke. Nah, jadi kalau bicara regulasi tadi dan lain teman-teman mengatakan itu saya sepakat. Karena kalau kita melihat regulasi AI ini sekarang yaitu cuman SEMA gitu lah, surat edaran Surat edaran ya. Kominfo itu kalau saya tidak salah ya, Iya, seperti itu. Nah, ini menurut saya penting untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan di atas. Oke. Termasuk ya DPR bersama presiden, karena yang berwenang membentuk undang-undang itu kan mereka di sana. Oke. Artinya ada kesepakatan lah ya. Itu kedua menurut lembaga konstitusi ini. kan menurut Oke. konstitusi begitu. Oke. Tapi itulah terlepas dari itu semua, tadi saya balik lagi bahwasannya semua ada plus minusnya. Tapi tergantung bagaimana cara individual, karena ini kan program sebenarnya. Oke. Kayak ini. Satu sama lain pasti bisa menggunakan lah. Saya juga bisa menggunakan AI sebenarnya. Tapi Pasti pakai ChatGPT. ya, ChatGPT dan itu kita nggak bisa pungkirin itu. Iya, Ini- iya. Itu tuntutan perkembangan zaman Oke. sebenarnya. Sekarang Oke. bagaimana kita mengontrol itu sendiri kan. Oke, ya, Nah, oke. Tadi literasi digital itu juga sangat penting. Saya Oke. tekankan apalagi banyak anak-anak daerah itu kan sorry aja ya minim literasi dan Ya lain-lain. masih Kita- belum tahu lah ya. Ya betul ya. betul. Dan itu peran pemerintah juga sangat penting juga di situ. Kita nggak Iya. bisa pungkirin itu juga. Jadi Oke. pesan saya secara pribadi kepada pemerintah lah Oh, ini pesan kepada pemerintah ya. supaya terkait dengan regulasi ya ini dipercepat. Karena Oke. kalau kita berkacamata di negara berkembang udah menyusun aturan itu. Cina salah satunya Oke. udah membuat aturan terkait dengan AI. Dan satu case kemarin kalau saya saya tidak bisa membedakan mana Asli mana palsu mana ya. palsu. Oh Karena iya ya. gimana mau membedakan? Hampir mirip ya. Gitu. Iya iya Jadi, iya. ini pesan saya dan kemudian kalau di Indonesia itu, Bung, undang-undang terkait dengan AI ini sebenarnya ITE bisa masuk. Bisa masuk ya Bisa di masuk. undang-undang ITE Tapi ya. kadang-kadang itu menurut saya kabur. Maksudnya nggak ada kepastian hukum bagi korban, bagi pelaku gitu loh. Pelaku ya. Makanya saya lebih menyoroti terkait dengan regulasi itu sendiri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi rek vakum atau kekosongan hukum Kekosongan gitu loh. hukum. Dan memberikan kepastian hukum juga bagi pelaku lah gitu. Oke oke. Nah. Bung, bentar ya, saya potong sedikit ya. Saya mau nanya, tadi kan kamu bilang bahwasannya AI ini akan jadi ancaman baik di pendidikan, demokrasi kan begitu. Saya mau tanya satu, di pendidikan itu dampaknya seperti apa kira-kira itu? Dampaknya menurut saya itu salah satunya lah kita malas belajar.
dan Oh, lain-lain. malas Itu kan belajar ya. dan itu tergantung individu juga menurut saya. Oh, Karena sekarang digital lah bisa searching dan lain-lain itu. Jadi ini menurut saya kebanyakan juga memang ancaman bagi pendidikan sangat besar. berdampak besar ya. Berdampak besar. Ada Oke. banyak malas belajar dan lain-lain itu. Dan kebanyakan juga itu tidak sepenuhnya kredibel informasi yang Iya, diberikan. iya. Kalau kita contohnya mencari sebuah pasal dan lain-lain itu kadang-kadang itu nggak sesuai gitu. Iya. Dan itu kan membodohkan juga yang akan menggunakannya. Iya. Jadi itu betul. dampaknya. Ini Saya bah- pernah ini apa ya? bahaya Saya memang pernah ya. searching melalui ChatGPT itu kalau tidak salah itu, tidak lupa ya. Ternyata salah informasi yang diberikan. Salah ya. Nggak kredibel. Jadi Oke. itu kan termasuk pembodohan. Gitu loh. Oke. Makanya inilah pesan kepada pemerintah supaya cepat-cepat membuat regulasi terkait AI. Karena kebanyakan kan sekarang berpatokan pada undang-undang ITE. Sedangkan undang-undang ITE itu nggak memberikan kabur lah bagi korban menurut saya. Karena dalam hukum itu, prinsip dalam hukum itu, Bung, kalau memang tidak ada aturan yang mengatur perbuatan. Contohnya saya membuat satu perbuatan, tapi nggak ada aturan nih yang mengatur itu, maka saya tidak bisa dipidana. Oh, nggak bisa. Jadi kita ya. berharap pemerintah supaya secepat-cepatnya membuat regulasi terkait itu. Tapi Bung, begini saya mau tanya nih ya. Kita tahu bahwasanya di media sosial itu ya banyak yang menggunakan AI ini sebagai bahan kritik mereka kepada pemerintah. betul. Dan sementara aku nggak tahu kalau di MK itu sempat bilang bahwasanya orang yang mengkritik pemerintah apapun itu nggak dikenakan pasal gitu ya, karena kan mereka pejabat publik. Nah, itu pandangan hukum dari Bung itu seperti apa kira-kira? Ya, menurut saya memang benar. Selagi pemerintah itu yang dikritik, Nggak ada persoalan. asalkan tidak personal ya, Oke. pribadi yang nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Dalam hukum Oh, itu, ya. itu kan lembaga Oke, ya, itu kan lembaga. instansi. Iya, Jadi wajar-wajar aja. Kalau memang nggak dikritik, apa kinerjamu ya gimana? Iya, oke. Dan sebagai rakyat itu kontrol sosial, rakyat semua yang menentukan. Oke, tapi berarti undang-undang itu akan berlaku ketika contoh nih, saya nih edit fotomu buat apa itu lepas bajumu atau apa gitu kan? Yang Itu lepas kan bajuku. enggak, maksudnya gitu kan secara tidak langsung. Berarti undang-undang itu berlaku untuk saya karena menyerang pribadi Kalau memang sudah Bung sendiri. Oh, kalau memang iya. sudah diundangkan oleh pemerintah, Oke. tentunya kan undang-undang ini kan sebenarnya khusus ya, lex spesialisnya harus Oke. dibuat lah lex spesialisnya supaya jangan berpatokan pada undang-undang ITE gitu loh. Oke, Karena oke. kan banyak tuh akibat-akibat penggunaan AI itu Iya. dan lain-lain pemalsuan wajah dan lain-lain. Pemalsuan, iya. Dan kebanyakan dalam dekat-dekat demokrasi ya Iya. itu sering digunakan. Iya, Untuk iya. apa? Untuk citra diri gitu itulah. Iya, soalnya kan saya juga banyak tahu itu di media sosial kan, yang di pemerintah itu yang sering diedit fotonya itu biasanya kanda balil ya, Pak. Jadi itu memang agak ini memang. Tapi itu saya rasa bentuk kritik masyarakat Ya, itu kepada kritik. pemerintah juga ya kali. Oke, baik. Ya, kurang lebih seperti itu, Bung. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, masih ada sisa waktu 7 menit 12 detik. Kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 2. Sofan. Oke, dari siap. Uki. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin tadi kita bahas tentang AI ya. Kita tahu bahwasanya AI ini sangat baik sekali kalau digunakan dengan hal baik. Namun jika sebaliknya jika digunakan dalam hal buruk maka Dia akan efeknya lebih buruk lagi. Jadi bahwasanya di Indonesia kecepatan teknologi sangat cepat, tidak diimbangi dengan respon dari pemerintah yang dimana pemerintah dalam melakukan pengawasan baik dalam pembentukan kebijakan atau ini arah AI-nya kemana, maka kebanyakan pemerintah tidak melakukan respon terhadap itu. Maka kita bisa katakan bahwa pemerintah tidak punya pemikiran berkepanjangan bahwa dengan kemajuan ini kita kedepannya mau ngapain nih, bahwasanya kita tahu bahwa pemerintah sekarang mereka hanya memikirkan yang dimana apa yang terjadi hari ini, maka ya mereka berpikiran bahkan seperti itu akan kedepannya. Namun tidak seperti itu. Kita tahu bahwa semakin hari kemajuan akan semakin berkembang pesat ya teknologi. Nah, terutama AI ini. Kita ambil contoh di negara Eropa ya, di AS. Oke, Amerika Yang Serikat. dimana AS itu dalam melakukan penerapan
sebuah program atau kayak AI ini, mereka melakukan filterisasi yang dimana sebelum itu kebijakan turun kepada masyarakat, mereka melakukan ada tahap itu verifikasi gitu ya di dari, internal mereka sendiri ya. dari militer, Oke. terus turun ke akademisi, Iya, oke. baru nanti turun ke Ke masyarakat masyarakat. umum. Yang Oh. dimana sebelum turun ke masyarakat umum, pasti mereka tahu apa ini Oke. dampak buruknya terhadap masyarakat, apa dampak baiknya juga. Jadi menurut saya kita sebagai pemerintah Indonesia juga harus bisa seperti itulah, bisa tanggap dalam membuat kebijakan. Sebelum kita membuat kebijakan itu kita harus tahu ini benar-benar buat masyarakat, bisa membantu masyarakat atau tidak. Oke, gitu. berarti tanda kutipnya pemerintah lambat ya. Iya, lambat. Lambat ya. Bicara teknologi ini lambat banget ya. Oke. Kecuali kalau bicara baju. Ya, kecuali belum. Oke, oke, siap. Oke, itu aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, melanjutkan sisa waktu 4 menit 46 detik. Kita lanjut dengan challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 6. Chris, oke. Oke, siap. Silakan. Oh iya, Bung Yuken sungguh luar biasa ya bisa berada di posisi ini. Siap, mantap. Ya, berbicara tentang artificial intelligence ini memang cukup menarik untuk dibahas-bahas. Apalagi beberapa tahun belakangan ya kita melihat bagaimana kemajuan AI ini memberikan sebuah pandangan stigma baik positif maupun negatif. Oke, kita kembali kepada pernyataan awal Bang Yuken kan mengatakan bahwa apakah AI ini sebagai musuh atau sahabat bagi manusia. Sama seperti frasa Latin mengatakan bahwa Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Mungkin layaknya kita bisa melihat bahwa AI itu seperti itulah. Kadang bisa kita melihat dia sebagai teman, kadang juga sebagai musuh. Tapi apa yang kita lihat dari situ? Apakah AI yang mengendalikan atau kita sendiri, perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri yang mengendalikan AI itu? Kita berangkat dari asumsi seperti itu. Kadang-kadang kita melihat seperti yang dikatakan sebuah pakar AI dari Harvard mengatakan bahwa AI itu akan memungkinkan kita adanya kelakuan atau perilaku yang manipulatif atau behavior manipulation. Nah, yang sangat masif untuk menggunakan AI. Tapi dari konsep itu kita juga melihat bahwa adanya epistemic collapse, yaitu manusia tidak tahu bagaimana ketika dia dihadapkan kepada AI, tidak tahu bagaimana cara membedakan baik dan benarnya, atau salah dan buruknya. Artinya kembali kepada pribadi masing-masing. Oke, siap. Oke. Nah, tadi kita melihat bahwa kalau kita menganggap juga AI ini sebagai musuh kita, pertanyaan paling fundamentalnya adalah kenapa manusia menciptakan AI? Pikirkan seperti itu. Mungkin bisnis? Nah, berarti AI berguna nggak sih? Ya, bagi saya secara pribadi berguna. Nah, apakah dari perkataan itu bisa dianggap sebagai musuh apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Nah, dari konteks itu kita melihat bahwa AI juga adalah sistem yang kita buat sendiri. Iya kan? Ya, oke. Nah, sistem itu dikatakan baik bukan karena sistemnya, tapi bagi manusia yang memakai sistem itu, apakah orang itu baik ketika menggunakan sistem? Pasti sistem itu baik. Begitupun sebaliknya, kalau memang kita manusianya buruk menggunakan sistem, semua sistem akan itu buruk ya. Nah, tapi coba saya bayangkan bahwa kenapa saya mengatakan seperti itu, AI juga jangan diperspektifkan ke dalam ranah-ranah negatif. Ada juga kadangkala AI itu dapat cukup membantu kita. Nah, saya ambil sebuah topik. Zaman-zaman sekarang setelah ada perkembangan AI, kadang-kadang kita janganlah kita denial atau munafik. Kita pasti akan menggunakan kayak fair aja. Iya, kita akan menggunakan misalnya kita melakukan penelitian. Otomatis ketika kita stagnan pemikiran kita mencari AI itu. Tolong bantu kami temukan ide-ide seperti ini. Artinya apa? AI itu produktif dan efisien. Memberikan kita solusi. Betul. Dan kita lihat misalnya apa? Kayak misalnya algoritma tentang kemajuan ekonomi dan finansial semacamnya. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana struktur ekonomi itu terbentuk. Terus tiba-tiba kita kayak kepo penasaran. Oke deh, coba buka Perplexity atau Blackbox AI. Apa itu ekonomi? Itu kan membantu kita secepat mungkin. Efisiensi ada. Tapi saya tidak bilang bahwa 100% itu benar. Karena kita juga kembali kepada sistem tadi. Ketika kita menggunakan dengan baik, maka sistem itu baik.
Tapi ketika kita menggunakan dengan dengan jahat, sistem itu akan menjadi jahat. Mungkin itu dari tanggapan Oke, saya. baik, sangat menarik sekali, Bung Chris. Terima kasih buat statementnya, dan saya rasa ini sangat membangun sekali. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, teman-teman, berhubung segmen kedua sudah selesai dan ada beberapa tadi yang saya kutip bahwasannya pentingnya regulasi pemerintah untuk segera membuat kepastian hukum terhadap AI ini. Maka dalam hal itu suara mahasiswa ini adalah suara-suara yang mewakili kaum-kaum intelektual. Tentunya pemerintah tidak boleh diam dan tidak boleh lambat untuk merespon suara-suara ini. Maka dalam hal itu teman-teman, dan segmen kedua ini kita akan akhiri, nanti kita akan masuk ke segmen ketiga dan disitulah kita melihat puncak yang sangat-sangat luar biasa nantinya. Baik, terima kasih. You don't have to do anything. You are enough. Teman-teman semua, tak terasa kita udah masuk di segmen ketiga. Dan di segmen ketiga ini saya rasa ini adalah puncak yang sangat-sangat luar biasa nantinya dari beberapa tanggapan kawan-kawan mahasiswa yang sangat luar biasa ini. Oke, melanjutkan segmen 3 dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, nomor 3. Dari UPN Veteran Jakarta. Siap, silakan. Teman-teman tadi sudah berbicara banyak ya tentang memang artificial intelligence ini. Dan menurut saya dampak daripada AI ini, ya kita memang melihat realitas dan kondisi Indonesia saat ini, saya mengatakan konkret bahwasanya AI ini berdampak sangat negatif. Sangat negatif. Sangat negatif. Oke. Karena apa? Karena memang saya melihat kondisi pendidikan, kondisi memang situasi sosial pada saat Indonesia saat ini, menurut saya belum mumpuni. Oke. Belum mumpuni untuk bisa mungkin menggunakan sistem tersebut secara optimal dan maksimal. Oke. Tetapi apakah pertanyaannya di masa depan dan ke depannya akan selalu konotasinya negatif? Menurut saya tidak. Oke. Inilah di mana dan bagaimana pemerintah ini merespon. Oke. Tentang memang ini teknologi muncul. Teknologi ini kan memang secara realitas dan faktanya sangat merusak realitas sosial dan digital di dunia bahkan global seperti itu. Dan jika memang pemerintah merespons dengan lambat, dengan telat, maka menurut saya konkret kedepannya AI, apalagi di negara yang masih belum mempunyai kualitas atau kondisi pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni, menurut saya kedepannya AI ini akan berdampak sangat negatif. Oh, ini berarti ini akan menjadi bencana besar ya? Akan menjadi bencana besar. Ya, oke. Inilah pentingnya di mana pemerintah ini merespon. Dengan apa? Di Singapura sendiri sudah ada yang namanya POFMA. Oke, POFMA. Organisasi yang memang secara independen dan juga bekerjasama dengan pemerintah seperti LSM seperti itu, yang dimana mereka itu mengawasi konten-konten yang memang berlandaskan AI, habis itu di filtering gitu, seperti itu, Bob. Oke. Di Europe sendiri sudah ada yang namanya watermark warning. Oke. Jadi mereka itu memang memfilter konten-konten AI yang berkemungkinan AI, habis itu tidak mereka merestrict gitu. Mereka melarang konten tersebut untuk muncul di muka publik atau mungkin di muka digital. Di posting lah ya di media sosial. Oke. Melihat kondisi Indonesia saat ini, pemerintah menurut saya benar sekali kata teman-teman tadi, belum punya atau belum mengusung suatu regulasi konkret tentang AI ini. Mungkin ada UU ITE, tapi menurut saya UU ITE ini belum secara terpenuhnya dan secara terfokus gitu. Belum ada substansi AI di dalam undang-undang tersebut. Oke. Menurut saya kondisi atau masa depan negara kita tentang AI ini sangat tergantung
pada respon pemerintah nanti seperti apa. Berarti ini kembali kepada pemerintah. Iya. Oke. Karena memang saya sendiri sudah pernah gitu berhadapan dengan konten-konten AI langsung kan. Oke. Dan menurut saya ini kan teman-teman belum bahas nih. Menurut saya landscape politik yang terjadi saat ini atau mungkin konten-konten yang ada di media sosial saat ini, menurut saya bukan hanya berdampak pada anak-anak muda yang sangat antusias atau sangat banyak yang menggunakan media sosial. Oke. Menurut saya ada lagi mungkin elemen masyarakat yang sangat rentan. Oke, berarti ini mengganggu stabilitas nasional. Iya. Oke. Salah satu elemen masyarakatnya adalah orang tua, Bapak. Orang tua. Oke. Teman-teman mungkin belum banyak yang membahas karena saya pribadi, saya sendiri sudah pernah merasakannya gitu. Orang tua saya pribadi pernah mengirim konten Pak Purbaya waktu itu. Oke. Konten AI Pak Purbaya yang mengatakan mungkin di isinya itu kayak ada mereka itu harus mencet link di TikTok untuk bisa mungkin memperbarui sertifikat tanah mereka. Nah, menurut saya itu kan salah satu mungkin konten yang sangat berdampak negatif dan berbahaya gitu. Berbahaya ya. Oke. Dan mama saya ini kan, orang tua saya ini sudah men-forward ke grup keluarga bahkan. Nah, elemen masyarakat ini atau terkhusus orang tua menurut saya perlu perhatian khusus. Ada perhatian khusus. Betul. Itu dari pemerintah atau dari pemerintah? Oh, itu dari pemerintah. Dari pemerintah dan juga masyarakat. Karena saya pribadi melihat gitu. Ini kedepannya akan berbahaya jika pemerintah atau masyarakat tidak aware tentang bagaimana elemen masyarakat tersebut, yaitu orang-orang tua dan orang-orang mungkin lansia yang kurang literasi digitalnya menggunakan media sosial. Karena AI itu kan sudah menguasai media sosial. Oke. Tapi begini Bung, saya potong sedikit ya. Apakah sepenuhnya kita limpahkan kepada pemerintah atau memang ada dari elemen masyarakat itu sendiri, dari kita secara pribadi untuk membantu mengedukasikan kepada masyarakat yang lain, atau memang sepenuhnya itu adalah tanggung jawab pemerintah? Menurut saya ada dua arah, Bapak. Oke. Pemerintah memang punya andil lebih dan punya kewenangan lebih. Cuman kita sebagai masyarakat, apalagi yang mungkin lebih mengerti daripada teknologi tersebut, punya andil juga untuk bisa mengedukasi, mungkin bisa membuat seperti ya event-event, seperti mungkin ya kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan literasi digital bagi orang tua, mungkin anak kecil juga boleh, dan juga mungkin elemen-elemen masyarakat yang masih rentan dan tidak terlalu mengetahui tentang AI itu sendiri. Dan pemerintah juga mungkin punya andil untuk bisa membuat regulasi konkret tentang bagaimana AI ini dipergunakan gitu di media sosial, dan juga membuat mungkin suatu organisasi watchdog gitu, untuk memantau konten-konten AI yang sudah sangat banyak ada di publik seperti itu. Berarti lebih tepatnya ada tim khusus daripada pemerintah untuk memverifikasi setiap konten yang bersifat AI gitu. Betul, dan juga membuat kepastian hukumnya. Ada kepastian hukum ya. Berarti dari tadi bicara kepastian hukum, regulasi pemerintah. Oke. Cuman itu saja? Dari saya cukup, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Silakan. Oke, masih ada sisa waktu 8 menit 35 detik. Melanjutkan sisa waktu dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 4. Balik lagi, Pak. Gini, Bung. Sebenarnya kalau tadi teman-teman sudah membahas secara garis besar ataupun masalah-masalah ataupun proyeksi ke depannya, saya juga setuju sekali dengan Mas Dewa. Ada banyak ancaman yang sebenarnya menunggu Indonesia kalau misalnya Indonesia tidak bergerak. Aduh, bahaya ini ancaman. Sangat ya. berbahaya. Saya merinding ini kalau disebut ancaman ini soalnya. Sangat berbahaya sekali, Bu. Karena saya secara pribadi saya pernah menulis suatu artikel tentang diplomasi cyber, dan Indonesia salah satu negara yang terkena serangan cyber terbesar di dunia. Di tahun 2023 saja dari IT Proxit itu mencatatkan ada 23 juta serangan cyber. Di Indonesia? Di Indonesia saja. Dan di 2024 angkanya memang menurun ke angka 19 juta. Tapi bukan karena teknologi kita yang semakin bagus. Tetapi ada pergerakan-pergerakan politik yang berubah arah. Ada pergerakan-pergerakan politik yang itu ya lebih besar pengaruhnya berubah arah. Jadi apa maksud saya? Maksud saya adalah Indonesia pada tahap ini, pada level ini sangat rentan sekali terhadap serangan-serangan cyber, terhadap kerusakan-kerusakan AI katakanlah kepada masyarakat, dan juga ini bisa menjadi suatu bumerang bagi kita yang nantinya akan menekankan bahwasannya orang-orang yang terdidik hanya orang-orang yang mampu menguasai teknologi.
Bagaimana dengan masyarakat yang ada di daerah 3T? Ya, yang minim pendidikan. Iya, yang minim pendidikan. Apakah mereka bisa mengimbangi juga? Oh, belum tentu. Belum tentu. Bahkan sangat minim sekali kesempatannya. Berarti itu jadi ancaman ya? Sangat menjadi ancaman. Ketimpangan ya jadinya ya? Iya, betul sekali. Itu maksud saya. Dan saya secara pribadi memiliki solusi untuk ini. Oh, solusi. Untuk ada solusinya. Saya dalam artikel saya itu saya menekankan bahwa sana ada 2 jalur tempuh yang bisa diikuti oleh Indonesia. Indonesia walaupun atas gerakan dasar BSSN, dia pada tahun ini sudah mengikuti adanya kolaborasi antara ASEAN Singapore Excellent Cyber Security System. Itu ada suatu konferensi cyber security yang itu akan menguatkan pertahanan Indonesia. Tidak dengan penggunaan teknologi, tetapi dengan apa? Tetapi dengan pendekatan diplomasi digital. Oh, berarti ada pendekatan antar lembaga pemerintah Indonesia dengan luar negeri gitu. Betul, seperti itu. Nah, tapi titik tekannya bukan pada, mungkin ini bisa menjadi suatu hal yang dibarengkan gitu ya, perkembangan teknologi dan diplomasinya. Tetapi yang ditekankan pada level Indonesia pada saat ini, bagaimana caranya kita untuk mencegah serangan cyber masuk? Bagaimana kita bisa mencegah AI ini disalahgunakan? Karena kan basis database AI ini kan masih berada di luar negeri ya. Maksudnya di luar dari Indonesia, dan itu masih sangat dikuasai oleh mereka. Bagaimana cara kita bisa mengantisipasi ini? Yaitu dengan cara melakukan kerjasama ya. Kolaborasi dengan antar pemerintah di luar negeri ataupun melakukan diplomasi cyber dengan negara-negara yang maju. Dan karena faktor inilah yang nantinya secara politik akan membatasi serangan-serangan cyber ke Indonesia. Berarti serangan cyber di Indonesia ini berarti itu dari luar. Oh iya, banyak sekali dari luar. Tapi kalau di dalam internal, maksudnya di Indonesia itu ada juga atau memang? Pasti ada. Oh, pasti ada. Tapi ya mungkin yang lebih masifnya dari luar. Kenapa dari luar? Karena per tahun ini saya mendapatkan bacaan bahwasanya AI itu dijadikan instrumen kepentingan negara dari negara lain. Berarti ini bisa mengguncang stabilitas nasional, baik secara politik, ekonomi, itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, Mas. Bahaya ini. Sangat mempengaruhi. Makanya AI pada level ini yang sudah menjadi ketergantungan bagi kita semua bisa menjadi wadah untuk menginfluence secara masif. Kita bisa lihat sendiri sekarang bagaimana mahasiswa sekarang untuk sekedar menentukan outline artikel saja kita menggunakan AI. Iya. Untuk kita, misalnya ya, saya kurang tahu banyak. Saya nggak mau menjustifikasi juga. Banyak orang-orang yang ini pengen menyampaikan sesuatu, kita harus AI. Ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan. Basisnya apa? Bukan basis data faktual. Mungkin faktual, tapi pengolahannya by AI. Pengolahannya by AI. Dan itu menurut saya kurang relevan ya gitu ya. Kurang relevan dan sangat ironis sekali. Masa data yang itu sifatnya sensitif, masa harus dimasukkan ke AI, dan itu AI-nya juga terafiliasi dengan database luar negeri. Sama saja kita membocorkan rahasia negara kita dong. Bentar, Bung. Ada yang menarik nih. Apa? Saya mau tanya nih. Boleh. Ini kan saya tadi mengutip bahwasannya kita ini bicara tentang cyber security, kita ini udah gagal ya gitu ya dengan serangan cyber luar negeri. Berarti guna Komdigi ini apa ya? Waduh. Kira-kira? Pertama, gunanya Komdigi seharusnya menjadi watchdog bagaimana kebijakan digital mereka itu bisa diterapkan di level masyarakat gitu ya. Baik masyarakat tidak memandang, maksudnya tidak memandang level masyarakat yang mana, tapi harus benar-benar inklusif. Begitu. Komdigi harus bisa memastikan bahwa regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah itu mempertimbangkan bagi mereka yang melek ataupun yang tidak melek terhadap kapasitas masyarakat itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti ada apa ya, saya lupa ini namanya apa. Jangan sampai masyarakat Indonesia di saat menilai ataupun mengkaji hukum bunyi-bunyi hukum dalam suatu undang-undang itu mereka disamaratakan levelnya. Jadi jangan sampai tidak ada, artinya apa? Jangan sampai tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberian pendidikan terkait AI, tidak ada pengawasan komprehensif dari Komdigi, tidak ada kolaborasi yang dilaksanakan untuk melakukan penguatan teknologi dalam negeri. Itu sebenarnya, Bung, begini. Ini kan kira-kira, ini kan kita udah bobol nih cyber security kita ini. Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini kira-kira siapa? Kalau misalnya kita melihat ujung tombaknya, ujung tombak dari, karena kita bicara fakta ya. Kita nggak
Oke. Kalau kita berbicara tentang ujung tombak, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya pribadi mengatakan Komdiki dan BSSN. Karena BSSN memiliki tupoksi secara konkret membahas tentang cyber negara. Berarti dua lembaga ini harus bertanggung jawab terhadap harus bertanggung jawab. Kenapa BSSN? Kenapa cyber negara yang harus disalahkan? Karena cyber negara itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan AI itu sendiri. Cyber negara itu jadi cyber security system itu harus mengikuti tentang itu IoT, big data, AI itu harus diselaraskan perkembangannya. Jangan sampai jangan sampai BSSN dalam mengkaji ataupun merumuskan kebijakan cyber security-nya hanya meninjau dalam sudut pandang AI. Nggak boleh. Dia harus meninjau juga dari perkembangan IoT, harus meninjau juga dari perkembangan big data. Agar apa? Agar tadi benar kata teman-teman, agar kita tuh bisa memproyeksikan ataupun bisa mencegah serangan-serangan yang itu sifatnya lebih kontemporer lagi. Jadi jangan sampai karakteristik Indonesia nih yang ada masalah baru dirumuskan kebijakannya itu antisipasinya jangan sampai diterapkan lagi di level AI gitu, di level digitalisasi. Jadi itu udah rusak baru dievaluasi itu jangan sampai. Itu bahaya ya. Bahaya. Jadi nanti kita terus menjadi negara yang berkembang kalau seperti itu. Berarti menurut Bung, orang-orang yang ada di dua lembaga tersebut, di pemerintahan tersebut, itu orang-orang yang berbobot atau enggak sih? Harus berbobot karena mereka punya tuntutan untuk pertama, kolaborasi BSSN itu tidak mudah. Mereka harus berkolaborasi dengan NGO, instansi luar negeri, dengan Polri, dengan TNI. Kenapa demikian? Karena mereka ini yang saya sebutkan, khususnya Polri dan TNI, itu akan menjadi garda terdepan masyarakat dalam konteks perlindungan masyarakat itu sendiri. Jadi karena ini negara ini berbicara tentang masyarakat yang menjadi rentan, bahwa berarti di lain sisi juga mereka lah yang punya tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya. Udah pasti Seperti itu. Tapi ya begitu, harus diikuti dengan perkembangan zaman yang relevan. Jadi jangan sampai BSSN ataupun Komdigi hanya kita kolaborasinya dengan TNI aja deh atau Polri aja, instansi luar negeri. Jangan ya. Ya jangan deh, nanti kalau misalnya kita terlalu sering berkolaborasi disangkanya antek-antek asing gitu kan. Itu kan sulit sekali, itu bahaya stigma sekali. Seperti itu bisa membahayakan sebenarnya stigma itulah yang menghambat perkembangan jati diri Indonesia. Berarti makanya kita nggak maju-maju ini. Nggak maju-maju, padahal sudah jelas Indonesia adalah negara bebas aktif. Aduh, sayang ya. Sayang sekali makanya. Itu kembali kepada siapa, pemimpinnya atau gimana ini? Kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Waktunya sudah habis. Oke, terima kasih Bung. Oke. Baik teman-teman semua, berhubung segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 sudah selesai. Sangat sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa ini. Terbukti bahwasanya mereka adalah kaum-kaum intelektual. Ini bukan main, tapi ini fakta yang terjadi hari ini. Dan untuk itu teman-teman, mungkin dari segmen pertama, 2, dan ketiga ini teman-teman sudah mendengar, menonton apa yang mereka sampaikan. Dan semoga itu menjadi bekal kita, semoga itu menjadi edukasi bagi kita, dan terutama juga untuk pemerintah, bahwasanya suara hari ini adalah suara yang lantang dan mewakili seluruh rakyat Indonesia secara umum. Maka dalam hal itu, karena ini udah penghujung acara kegiatan, tadi satu poin paling penting itu adalah regulasi pemerintah. Itu yang paling penting dari pembahasan hari ini. Pemerintah harus menekankan adanya regulasi untuk AI ini. Mungkin dari saya cukup. Saya Yuken Rismanhulu sebagai host hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Salam perjuangan merdeka.